Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Eka Prihatini. Di sini saya akan membahas beberapa materi tentang metodologi penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, yang dimana pada halaman pertamanya akan berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian atau yang biasa kita sebut dengan hipotesis. Yang selanjutnya adalah pada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif terdapat metode penelitian yang dimana di dalamnya berisi mengenai batasan konsep dan definisi operasional variabel, kemudian ada validasi dan reliabilitas instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data. Selain sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, terdapat pula sistem usulan penelitian skripsi kualitatif yang dimana pada halaman pertamanya hampir sama, yakni membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Di mana di situ terdapat pula tinjauan pustaka yang berisi tidak jauh berbeda dengan yang kuantitatif sebelumnya, yakni berisi tentang uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis. Yang selanjutnya ada metode penelitian juga, yang mana di situ terdapat batasan konsep dan definisi operasional variabel yang menerangkan tentang tolok ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kemudian ada teknik pengumpulan data yang memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan atau termasuk sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, ada penetapan responden dan informan penelitian yang dimana terdapat penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, terakhir adalah teknik analisis data. Di sini kita dituntut untuk memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat pula bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsirannya, serta penyimpulan hasil penelitiannya. Berikutnya, kita akan membahas tentang landasan teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama, landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat penulisan landasan teori ini adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dijelaskan atau dilaksanakan, serta memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan, format dasarnya adalah teks yang berisikan nama keluarga pengarang dan tahun terbitan. Nama pengarang teks berisi juga tentang tahun terbitan. Landasan teori bisa mengacu pada grand teori dan penelitian sebelumnya.
contoh penulisan sumber catatan seperti nama belakang dan tahunnya. Bisa dilihat pada tabel di atas ya, yakni kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum dalam kurung Cons dan O'Donnell tahun 2008. Atau yang kedua, Mayangsari dalam kurung 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproduksikan dengan spesialisasi industri auditor. Yang selanjutnya ada kerangka konsep, yang dimana di sini kita membahas tentang paradigma penelitian yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan dalam masalah penelitian. Ada beberapa jenis hipotesis. Yang pertama adalah tanpa arah. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua, ada berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, atau kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Lebih terperinci ya, dan lebih menjelaskan masalahnya, apakah menjelaskan masalah positifnya atau negatifnya. Yang kemudian, dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Dalam statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Hipotesis nol menyatakan tidak ada, artinya tidak ada hubungannya antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Kemudian ada hipotesis, bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang mana ia adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri yang tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalahnya yakni seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, atau seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, dan seterusnya. Dari tiga permasalahan di atas, maka bisa dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. Semisalnya, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam, atau produktivitas di Kabupaten Klaten, produktivitas padi ya maksudnya, di Kabupaten Klaten mencapai 8 ton per hektar. Selanjutnya, ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Menurut jenis atau tingkatannya, ada yang berdasarkan nominal, yakni teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tes binominal dan Chi-kuadrat, atau yang menggunakan hanya satu sampel saja. Yang kedua yakni tingkatan data yang ordinal, yang menggunakan one run test. Yang kemudian menurut interval atau rasio menggunakan
t-test atau satu sampel saja. Yang berikutnya ada hipotesis komparatif, yakni pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya yakni adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya seperti tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4 dan kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif ada berbagai macam datanya, yakni yang pertama menggunakan interval rasio yang membentuk komparasi apabila kita menggunakan dua sampel, kita akan memperoleh korelasi t-test 2 sampel dan independen 2 sampel. Sedangkan menggunakan komparatif sampel kita dapat menggunakan korelasi one way ANOVA atau two way ANOVA. Yang berikutnya, apabila kita menggunakan macam data nominal, kita akan memperoleh MC-Nemer pada 2 sampel atau Fisher exact. Yang kemudian ada ordinal, kita bisa mendapatkan sign test atau Wilcoxon match pairs. Oke. Yang berikutnya langsung saja kita ke hipotesis hubungan atau asosiatif, yakni suatu pertanyaan, hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif itu sendiri, apabila kita menggunakan macam atau tingkatan data nominal, kita akan memperoleh teknik korelasi yang digunakannya adalah koefisien kontingensi. Sedangkan apabila kita menggunakan tingkatan data ordinal, kita akan menggunakan teknik Spearman-Rank atau Kendall-Taub. Yang berikutnya ada hipotesis kausal atau sebab akibat, yang mana hipotesis kausal itu sendiri merupakan suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yakni apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja. Rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Demikian pembahasan sedikit tentang metodologi penelitian yang sudah saya uraikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.